Selamat sore siswa-siswi sekalian. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-8 dan pada pertemuan sebelumnya kita telah melihat pengertian hierarki dalam gereja Katolik. Hari ini kita lebih fokus kepada susunan hierarki. Itu apa saja? Yang pertama adalah Dewan Para Uskup yang dikepalai oleh Paus. Yang kedua adalah uskup, yang ketiga imam, dan yang terakhir itu adalah diakon. Sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan Dewan Para Uskup. Jadi pada mulanya itu gereja dipimpin oleh para rasul, dan di antara para rasul Petrus sebagai pemimpin tertinggi. Kemudian dalam akhir zaman gereja pertama, para uskup itu menggantikan para rasul. Tetapi di sini karena Yesus memiliki 12 rasul, tidak berarti para pengganti atau para suksesi apostolik itu mesti berjumlah 12. Tidak ya, tetapi di sini lebih dimaknai sebagai satu kesatuan. Maka di sini Dewan Para Rasul itu diganti oleh Dewan Para Uskup. Ini juga ditekankan dalam dokumen gereja yang sangat penting, Lumen Gentium artikel 20 dan 22. Maka di sini pemimpin gereja adalah Dewan Para Uskup yang menggantikan Dewan Para Rasul. Selain itu, menjadi uskup artinya seseorang diterima ke dalam Dewan Para Uskup. Dan ketika seseorang diterima ke dalam Dewan Para Uskup, dia menerima tabisan yang disebut dengan tabisan uskup, dan tabisan ini umumnya dilakukan oleh 3 orang uskup. Artinya bahwa anggota baru tersebut atau uskup baru tersebut diterima ke dalam Dewan Para Uskup. Ini ditekankan dalam dokumen gereja Lumen Gentium artikel 21. Kristus mengangkat 12 rasul dan ia membentuk sebuah dewan tetap, dan ketua Dewan Para Rasul adalah Petrus. Paus sebagai pengganti Petrus bersama para uskup, mereka adalah pengganti para rasul. Maka di sini Dewan Para Uskup kesatuan dengan Paus, mereka melaksanakan otoritas atau wewenang tertinggi atas gereja atau atas umat Allah di seluruh dunia. Sekarang kita lihat Paus, apa maksudnya dia sebagai pemimpin tertinggi di antara Dewan Para Uskup. Kristus mengangkat Petrus sebagai ketua para rasul untuk mengembalakan umatnya. Maka Paus sebagai pengganti Petrus, dia menjadi pemimpin para uskup. Dan menurut kesaksian tradisi ya, warisan tradisi dalam gereja Katolik dan keyakinan, dipercaya bahwa Petrus adalah uskup Roma yang pertama. Kita tahu bahwa Roma menjadi pusat pedoman seluruh ajaran gereja. Dan Paus ini dia juga berlaku sebagai uskup Roma selain sebagai pengganti Petrus. Dan sebagai uskup Roma, maka di sini perannya sekaligus sebagai uskup lokal. Maksudnya dia menjadi uskup di wilayah Roma dan dia juga adalah ketua dewan pemimpin gereja. Dan Paus ini memiliki tugas dan kuasa serupa dengan Petrus ya, tugas yang dipercayakan oleh Kristus kepada Petrus sebagai pemimpin para rasul. Ini ditekankan dalam Matius bab 16 ayat 17 sampai 19. Sekarang kita lihat uskup. Bagaimanapun Paus yang dipilih sebagai pemimpin para uskup, dia adalah juga seorang uskup, dan uskup itu memiliki tugas pokok di tempatnya sendiri atau dikenal dengan wilayah keuskupan. Dan uskup ini adalah seorang pembesar umat yang mereka bimbing ya, dia adalah seorang gembala dari umat dalam sebuah wilayah keuskupan. Dan uskup ini memiliki tugas mempersatukan dan mempertemukan umat. Dan tugas sebagai pemersatu dari seorang uskup ini dibagi ke dalam 3 tugas khusus. Yang pertama itu adalah kerikma atau pewartaan, ini tugas terpenting. Dan yang kedua adalah perayaan atau liturgia, dan yang ketiga pelayanan atau diakonia. Ingat ya, ada kerikma, liturgia, dan diakonia. Sekarang kita lihat imam. Apa maksudnya? Di zaman dahulu itu bentuk keuskupan itu sangat kecil ya, tidak seperti konteks kita yang sekarang yang sudah sangat maju. Dan ketika itu uskup biasanya disebut sebagai pastor kepala, sementara imam itu disebut sebagai pastor pembantu. Dan sebagai pastor pembantu, imam ketika itu dia memiliki daerah sendiri ya di wilayah pedesaan. Kemudian dalam perkembangan daerah keuskupan kemudian makin besar, maka uskup sebagai pemimpin gereja lokal itu jarang kelihatan di tengah-tengah umat karena tugasnya itu lebih dalam tugas organisasi dan administrasi. Sementara imam itu lebih ditemukan di tengah-tengah umat. Selanjutnya, tugas para imam itu adalah menjadi wakil uskup, dan tugas konkret seorang imam itu sama seperti uskup juga. Dan tugas konkret seorang imam itu seperti uskup, yakni mewartakan Injil, kerikma tadi, menggembalakan umat beriman, dan yang berikutnya merayakan ibadat ilahi, liturgia. Menggembalakan itu lebih kepada diakonia, pelayanan. Dan imam juga disebut sebagai pembantu umum uskup. Mengapa pembantu umum? Karena dia juga memiliki tugas-tugas yang sama seperti uskup. Kemudian yang berikutnya adalah diakon. Kita lihat apa yang dimaksud dengan diakon. Dalam susunan hierarki, diakon menempati tingkat hierarki yang lebih rendah. Diakon juga ditabiskan atau ditumpangi tangan untuk pelayanan, dan diakon ini adalah seorang pembantu uskup, tetapi dia tidak mewakilinya. Dan diakon juga disebut sebagai pembantu khusus.
khusus. Mengapa pembantu khusus? Karena diakon pembantu dengan tugas yang terbatas, karena dia tidak bisa mewakili tugas seperti yang dilakukan oleh uskup. Sekarang kita lihat yang berikutnya, yang penting adalah kardinal. Ya, kalian pasti bertanya ketika melihat kardinal-kardinal yang ada di Roma, khususnya di Vatikan. Kardinal itu adalah juga seorang uskup, tetapi dengan tugas dan wewenang untuk memilih paus baru jika paus yang sedang bertugas itu meninggal. Jadi ini adalah tugas dari kardinal. Kardinal disebut pula sebagai pastor-pastor kota Roma, khususnya pastor-pastor dari gereja utama kardinalis, ya. Dan kardinal ini dipilih dari uskup-uskup seluruh dunia. Misalnya untuk kita konteks Indonesia, itu ada Uskup Agung Jakarta yang diangkat menjadi kardinal, ya, yaitu Kardinal Suharyo. Dan tugas dari kardinal ini adalah sebagai penasihat paus. Ini adalah sebuah jabatan kehormatan dari para kardinal. Dan kardinal ini diangkat oleh paus. Dan untuk pakaian kardinal sejak abad ke-13 itu warnanya merah lembayung. Oke, sebagai akhir dari pertemuan kita hari ini, ada penugasan. Saya meminta kalian, pertanyaannya adalah, menurut kalian, ciri-ciri gembala umat atau pastor atau pendeta atau uskup yang sesuai dengan keadaan atau situasi zaman ini itu seperti apa dan bagaimana? Tugas dikerjakan dalam buku tugas, difoto dengan jelas, diupload tegak lurus atau vertikal di aplikasi Schoology paling lambat jam 8 malam. Sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya.